Lihatlah, masa depan remaja di Fak-Fak Papua Barat terancam. Bayangkan, mimpi-mimpi besar mereka harus dikubur dalam-dalam karena tindakan yang tidak bijaksana. Apa yang sebenarnya terjadi pada remaja di Fak-Fak? Simaklah lebih lanjut. Saya Elsa Rahmatal Maula dengan NIM 2024101100046 dari kelas Akuntansi 1B Universitas Muhammadiyah Malang akan membahas bagaimana kondisi remaja di Fak-Fak Papua Barat. Fak-Fak merupakan kota tertua di Papua yang akrab dikenal sebagai Pulau Pala, memiliki keindahan alam yang begitu menakjubkan. Namun, di balik keindahan itu semua terdapat ancaman yang dapat merusak generasi bangsanya, seperti maraknya kehamilan pada remaja dan pernikahan dini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ilham Nurdin selaku Camat Fak-Fak Barat mengatakan bahwa kehamilan pada remaja di luar pernikahan terjadi karena kurangnya edukasi seks pada remaja, sehingga hal ini menjadi pemicu pernikahan dini di Fak-Fak. Kehamilan pada remaja dan pernikahan dini merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah kehamilan pada remaja dan pernikahan dini di Fak-Fak. Selain itu, masalah ini juga dapat menimbulkan risiko pada kesehatan dan ketidakstabilan perekonomian keluarga. Dr. Amira Abdad sebagai satu-satunya dokter spesialis kandungan atau OBGYN di RSUD Fak-Fak mengatakan bahwa karena kurangnya edukasi seks pada remaja mengakibatkan 40% dari pasiennya adalah remaja atau anak di bawah umur. Bayangkan, anak yang usianya di bawah 20 tahun seharusnya hanya memikirkan pendidikan supaya mendapatkan masa depan yang cerah. Namun, mereka memilih untuk mengakhiri masa mudanya dengan tindakan yang kurang bijaksana. Banyak remaja yang putus sekolah sehingga mereka tidak dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada dalam diri mereka. Selain itu, mereka juga kehilangan kesempatan untuk berprestasi di berbagai bidang, dan kesempatan itu tergantikan oleh tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka tanggung pada usia mereka. Dalam salah satu unggahan video TikTok di akun pribadi Dr. Amira Abdad, terdapat salah satu kisah pilu yang dialami oleh remaja berusia 15 tahun yang harus putus sekolah karena dihamili oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang tuanya pun tidak mengetahui bahwa anaknya tengah hamil selama 7 bulan. Karena sudah merasa curiga terhadap sikap si anak, akhirnya orang tuanya pun membawa anaknya ke RSUD Fak-Fak untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya, bayi yang dikandungnya alhamdulillah sehat, akan tetapi ibunya atau si anak mengalami penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini terjadi karena sering bergonta-ganti pasangan atau melakukan seks di usia dini. Dan penyakit sifilis ini dapat membahayakan kesehatan bayi serta ibunya, seperti kematian pada bayi, kelainan pada bayi, pertumbuhan pada bayi, dan ibunya dapat mengalami kejang dan kelainan saraf. Kehamilan pada remaja inilah yang seringkali berujung ke pernikahan dini. Namun pernikahan dini bukanlah cara yang terbaik untuk menangani kehamilan pada remaja. Bayangkan, anak di bawah usia 19 tahun harus mengurus rumah tangga. Sedangkan mereka belum memiliki pola pikir yang cukup matang dan masih dikuasai oleh ego. Dikhawatirkan nanti akan menimbulkan berbagai masalah seperti keributan antar anggota keluarga yang dapat berimbas ke kekerasan rumah tangga atau KDRT. Selain itu, mereka pasti juga kesulitan dalam mencari pekerjaan. Di balik usianya yang masih muda, mereka pasti juga belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup. Sedangkan biaya pada saat ini sudah mulai tinggi dan ibu hamil memerlukan makanan yang sehat dan bergizi untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya serta bayinya. Suatu saat apabila bayinya sudah lahir, maka kebutuhan pokok pun bertambah seperti susu dan popok yang harganya juga cukup menguras kantong. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat Fak-Fak akan
akan menurun dan tingkat kemiskinan akan semakin meninggi. Namun, sekarang masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang berasumsi bahwa kehamilan pada remaja dan pernikahan dini merupakan hak mereka sendiri dan itu keputusan yang telah diambil. Selain itu, masyarakat juga berasumsi bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dapat menghindarkan anaknya dari perbuatan yang tidak diinginkan dan yang terpenting sudah sah secara agama. Namun hal itu tetap salah di mata peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan bahwa minimal umur menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Oleh karena itu, masyarakat harus membuka pola pikir mereka menjadi lebih bijak dan harus memperhatikan bahwa masalah tersebut dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti turunnya kualitas sumber daya manusia karena kurangnya pendidikan dan keterampilan pada remaja, sehingga mereka atau remaja tidak mampu bersaing di dunia yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan tingkat kehamilan pada remaja dan pernikahan dini. Pemerintah bertugas untuk memberikan edukasi kepada remaja serta orang tua tentang bahaya dan risiko kehamilan pada remaja dan pernikahan dini. Lalu kita sebagai remaja harus membuka pola pikir kita untuk lebih mementingkan pendidikan daripada hal yang lain. Dan orang tua harus tetap memberikan arahan karena apa yang menjadi keputusan orang tua itu akan berimbas ke masa depan anaknya. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun generasi muda yang lebih berkualitas. Itulah kondisi remaja yang berada di Fak-Fak Papua Barat. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.